Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hukum menyakiti hati wanita dalam Islam adalah dosa, sebagaimana hukum melukai hati laki-laki. Ini karena kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah sama, yakni hamba Allah. Satu-satunya pembeda antara laki-laki dan perempuan menurut Al-Quran adalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertera dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Oleh karenanya, laki-laki atau perempuan dalam Islam tidak dibenarkan jika merasa lebih baik daripada yang lainnya. Terlebih jika perasaan tersebut sampai mendorong mereka untuk melukai satu sama lain. Hukum menyakiti hati wanita dalam Islam. Yang pertama, akan mendapatkan laknat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, yang artinya, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang bersamanya. Pada saat itu, Abdullah bin Ubay membuat berita bohong mengenai Aisyah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ubay menyebarkan fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu anhu telah berbuat zina. Pernyataan tersebut menyakiti hati Aisyah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sempat marah kepada Aisyah. Kemudian Allah menurunkan surat An-Nur ayat 11 untuk kembali mensucikan nama Aisyah dari fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagiaan yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 11. Melalui kedua ayat di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah tidak menyukai hambanya yang menyakiti hati perempuan. Selain karena perbuatan tersebut merupakan dosa, Allah juga akan melaknat para pelakunya sebagaimana yang ditimpakan kepada Abdullah bin Ubay. Yang kedua, Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntunan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka."
Hadis riwayat Muslim. Menurut penjelasan hadis di atas, orang yang sering menyakiti hati orang lain disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling merugi. Orang tersebut akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ibadah, tetapi semuanya akan lenyap karena satu dosa yang diperbuatnya, yakni sering menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, bukan perilaku Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang disebut dengan Muslim sejati adalah orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa menyakiti orang lain baik secara lisan maupun perbuatan bukanlah sifat yang dimiliki oleh seorang Muslim.